Seiring pelantikan kabinet pemerintahan baru, posisi utusan khusus presiden menjadi sorotan tajam. Bukan karena kebijakan revolusioner, tetapi karena wujudnya yang tidak lazim. Sebuah jabatan baru yang diciptakan yang tidak pernah ada di era presiden sebelumnya. Posisi ini diisi oleh sosok selebriti seperti Raffi Ahmad mencerminkan paradoks. Apakah ini langkah strategis atau sekadar permainan popularitas? Raffi Ahmad bukanlah nama yang asing. Ia adalah salah satu figur paling populer di Indonesia dengan jutaan pengikut di media sosial dan karier cemerlang di dunia hiburan. Namun, justru popularitas ini menjadi titik awal polemik. Apa kualifikasi Raffi untuk menduduki posisi strategis ini? Apakah jabatan ini diciptakan hanya untuk mengejar popularitas atau sekadar memanfaatkan pengaruh seorang tokoh yang digandrungi masyarakat? Pertanyaan-pertanyaan ini mencuat dengan cepat, menggambarkan kekecewaan publik terhadap apa yang seharusnya menjadi langkah strategis. Pelantikan Raffi tidak datang dalam ruang hampa. Ketika ia diangkat, masyarakat sudah lebih dulu skeptis terhadap kredibilitasnya, terutama setelah kontroversi terkait gelar honoris causa yang diterimanya. Banyak pihak mempertanyakan bagaimana seorang selebriti yang belum terbukti kiprahnya di bidang politik atau diplomasi mendapatkan kepercayaan sedemikian besar. Langkah ini pun seolah memperlihatkan ketidakpekaan pemerintah terhadap keresahan masyarakat. Keberadaan jabatan baru ini juga memunculkan pertanyaan yang lebih mendalam. Untuk apa posisi ini diciptakan? Jika tujuan utamanya adalah memperkuat diplomasi atau memperluas pengaruh Indonesia di panggung internasional, mengapa sosok seperti Raffi yang dipilih? Mengapa bukan figur dengan rekam jejak yang lebih relevan? Dalam sebuah negara yang dipenuhi oleh akademisi, diplomat, dan profesional berprestasi, penunjukan ini terasa seperti pelecehan terhadap kompetensi. Lebih jauh lagi, jabatan utusan khusus presiden ini membuka wacana tentang prioritas pemerintah. Apakah posisi ini benar-benar bertujuan untuk menciptakan perubahan positif? Atau hanya alat politik untuk mengukuhkan pengaruh presiden? Banyak yang merasa bahwa jabatan ini tidak lebih dari simbolisme, tanpa fungsi nyata. Seharusnya, di tengah banyaknya tantangan yang dihadapi bangsa, pemerintah memfokuskan energinya pada isu-isu substansial, bukan menciptakan jabatan baru yang lebih menyerupai panggung drama. Jabatan publik adalah amanah. Ketika amanah itu jatuh ke tangan yang salah, dampaknya tidak hanya merusak kredibilitas individu, tetapi juga mencemarkan citra pemerintahan secara keseluruhan. Sebuah jabatan yang lahir dari ambisi untuk menciptakan perubahan, kini menjadi beban baru dalam perjalanan pemerintah. Jika pemerintah terus-menerus memilih jalan yang salah, maka yang menjadi korban bukan hanya kredibilitas mereka, tetapi juga kepercayaan rakyat yang sudah mulai pudar. Panggung kontroversi semakin panas ketika iring-iringan kendaraan dengan pelat nomor RI36 yang melekat pada jabatan utusan khusus presiden memicu keributan di jalan raya. Insiden ini bukan sekadar pelanggaran etika berkendara, tetapi menjadi simbol nyata bagaimana kekuasaan seringkali disalahgunakan. Patwal yang seharusnya digunakan untuk keperluan penting malah menampilkan arogansi yang membuat publik marah. Peristiwa ini terjadi saat iring-iringan kendaraan tersebut diduga bersikap arogan, melanggar aturan lalu lintas, dan mengintimidasi pengguna jalan lainnya. Kejadian itu menjadi viral, membangkitkan emosi publik yang sudah lelah dengan berbagai penyalahgunaan fasilitas negara. Ironisnya, Raffi Ahmad yang namanya tercantum dalam polemik ini, dengan cepat memberikan pernyataan bahwa dirinya tidak berada di dalam kendaraan tersebut saat kejadian. Pernyataan Raffi bukannya meredakan suasana, tetapi justru menimbulkan lebih banyak pertanyaan. Jika dia tidak ada di dalam kendaraan, untuk siapa sebenarnya patwal itu bekerja? Apakah pengawalan seperti ini diberikan hanya untuk kendaraan kosong? Atau, lebih buruk lagi, apakah kendaraan itu sedang digunakan oleh pihak lain tanpa transparansi? Dalam logika publik, patwal seharusnya diberikan kepada pejabat aktif dengan tanggung jawab penting, bukan kepada kendaraan yang tidak jelas siapa penumpangnya. Situasi ini mencerminkan bagaimana fasilitas negara seringkali digunakan sebagai simbol status, bukan untuk tujuan fungsional. Patwal tidak lagi menjadi instrumen keamanan, tetapi alat pamer kekuasaan yang menciptakan ketimpangan di jalan raya. Publik yang selama ini harus taat pada aturan, lalu lintas dipaksa menghadapi ironi. Hukum yang berlaku untuk rakyat kecil tampaknya tidak berlaku untuk mereka yang berada di posisi istimewa. Insiden ini tidak hanya memengaruhi citra Raffi Ahmad secara personal, tetapi juga melekatkan stigma negatif pada jabatan utusan khusus presiden secara keseluruhan. Bagaimana mungkin seorang pejabat yang seharusnya menjadi teladan justru terlibat
langsung atau tidak langsung, dalam peristiwa yang mencederai kepercayaan publik. Hal ini menjadi cerminan dari lemahnya mekanisme akuntabilitas dalam sistem pemerintahan. Sebagai perbandingan, perilaku serupa pernah mencuat dalam kasus Miftah. Ketika sang pendakwah tersandung kontroversi akibat pernyataannya yang dianggap merendahkan seorang pedagang es, ia juga mendapat kecaman tajam dari masyarakat. Kesalahan Miftah mencerminkan kurangnya empati dan kepekaan terhadap posisi publik yang ia miliki. Namun, dalam kasus Raffi Ahmad, skandal ini menunjukkan sesuatu yang lebih kompleks. Sistem yang memberi terlalu banyak kekuasaan kepada mereka yang tidak sepenuhnya memahami tanggung jawabnya. Drama jalan raya ini lebih dari sekadar insiden lalu lintas. Ini adalah refleksi dari bagaimana kekuasaan dapat menjadi alat pembenaran untuk perilaku arogan. Jika pemerintah tidak segera mengambil langkah tegas, insiden seperti ini hanya akan semakin memperburuk citra pemimpin yang seharusnya menjadi panutan. Dalam demokrasi, pejabat bukanlah raja. Mereka adalah pelayan rakyat. Ketika seorang pejabat lupa akan hal ini, maka kepercayaan rakyat akan hilang dan pemerintah hanya tinggal menunggu waktu untuk menghadapi konsekuensi terberatnya. Presiden Prabowo Subianto harus segera bertindak. Jika tidak ada evaluasi serius terhadap pejabat-pejabat seperti Raffi Ahmad, pemerintah berisiko kehilangan legitimasi di mata rakyat. Reshuffle bukan sekadar solusi administratif, tetapi langkah strategis untuk menunjukkan bahwa pemerintah mendengar dan peduli terhadap keresahan masyarakat. Keputusan menunjuk Raffi Ahmad sebagai utusan khusus sejak awal telah menuai kritik keras. Jika alasannya adalah popularitas, ini adalah langkah yang sangat dangkal. Politik bukanlah panggung hiburan, dan jumlah pengikut di media sosial tidak bisa menggantikan kompetensi, pengalaman, dan visi yang dibutuhkan untuk jabatan strategis. Posisi ini menuntut tanggung jawab besar, kemampuan diplomasi tingkat tinggi, pemahaman politik internasional, dan keberanian mengambil keputusan yang berdampak luas. Sayangnya hingga kini, publik belum melihat bukti konkret bahwa Raffi Ahmad mampu menjalankan tugas tersebut. Krisis ini semakin tajam ketika pemerintah tampak lamban dalam merespons kekacauan yang disebabkan oleh pejabatnya. Insiden Patwal RI 36 yang dikaitkan dengan Raffi Ahmad adalah puncak gunung es dari masalah yang lebih besar. Kurangnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas terhadap pejabat publik. Tidak ada alasan yang dapat membenarkan arogansi fasilitas negara, terutama ketika kepercayaan rakyat terhadap pemerintah sudah mulai goyah. Kini, semua mata tertuju pada Presiden Prabowo. Pilihannya jelas, mendukung rakyat dengan mencopot pejabat yang gagal atau tetap mempertahankan loyalitas politik dengan segala risikonya. Jika Prabowo memilih opsi kedua, ia berisiko mengirimkan pesan bahwa pemerintahannya tidak peduli pada opini publik. Dalam demokrasi, kepercayaan adalah aset yang paling berharga, dan kepercayaan itu tidak akan bertahan jika penguasa terus-menerus menutup telinga terhadap aspirasi rakyat. Di ujung babak ini, masyarakat tidak hanya menunggu evaluasi terhadap Raffi Ahmad, tetapi juga refleksi mendalam dari seluruh struktur pemerintah. Jabatan publik bukanlah panggung hiburan, dan kekuasaan tidak boleh digunakan untuk memupuk prestis pribadi.